Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Hari ini tema yang diangkat adalah doa besar kuasanya jika ... Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, penuh dengan kasih. Allah yang kami kenal di dalam firman-Mu yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mulia. Ya Roh Allah yang kudus, kiranya Engkau berkenan memberikan kami hikmat-Mu dan pertolongan-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu. Berkata-katalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dalam kitab Yakobus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang terkasih, mungkin kita sering berdoa, atau mungkin saya yakin di antara para pemirsa sekalian, itu sudah menjadi para pendoa-pendoa yang Tuhan berkati. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ingin berdoa, ingin menjadi pendoa, tapi dia tidak tahu bagaimana cara dia berdoa dan apa yang harus dilakukan supaya doanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengupas pembacaan kita ini, yaitu dari Yakobus 5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Banyak orang Kristen itu langsung masuk di Yakobus 16 yang bagian C. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu diklaim. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita doakan pasti terjadi. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti dikabulkan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini mengatakan bahwa besar kuasanya. Doa orang benar itu diartikan bahwa orang benar adalah orang pengikut Kristus. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan firman Tuhan saat ini? Mari kita mulai dari ayatnya yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya apa? Artinya,
menyanyi itu sama besar kuasanya dengan doa. Banyak orang yang tidak bisa berdoa, tidak pandai untuk mengucapkan kata-kata ketika berdoa. Lalu bagaimana kalau saya tidak bisa berdoa? Tuhan katakan, menyanyi. Karena dalam nyanyian itu mengandung apa? Mengandung pujian dan juga mengandung permohonan. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak pintar menyanyi, tapi pintar berdoa, berdoalah. Kalau bisa dua-duanya, itu udah bagus. Berdoa dan bernyanyi. Lalu lanjut lagi kita baca ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penentu jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Artinya apa artinya? Artinya, penatua ini menggambarkan bahwa orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dalam doa. Apakah itu berarti para pendeta saja? Apakah itu berarti para majelis saja yang boleh berdoa? Tidak seperti itu. Kita, termasuk Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dipilih seperti apa? Dipilih menjadi pengikutnya. Dipilih menjadi umat penebusannya. Dipilih menjadi orang yang beriman kepadanya. Dipilih menjadi saksinya. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin datang langsung pada Tuhan, kita boleh berdoa. Tidak perlu harus panggil pendeta. Bagus kalau pendeta mendoakan, tapi tidak harus kita panggil pendeta. Harus kita panggil majelis misalkan, atau para pengerja, begitu tidak harus. Kita pun boleh langsung berdoa pada Tuhan. Karena apa? Karena kita juga termasuk adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya dan Anda. Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun status sosial Anda, apapun status ekonomi Anda, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi, jangan takut. Aduh Tuhan, saya tidak layak. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan majelis. Saya ini bukan pengerja. Saya ini bukan pendeta. Bukan pastor. Tidak. Kita semua adalah orang pilihan. Dan semua orang pilihan Tuhan layakkan untuk datang kepadanya, berdoa, memanjatkan permohonan kepadanya. Begitu dengan bernyanyi. Siapapun itu, kita boleh bernyanyi memuliakan Tuhan. Lalu kita teruskan bacaan ayat Alkitab kita. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ternyata, salah satu syarat mutlak agar doa kita berkuasa adalah doa yang lahir dari iman. Apa itu doa yang lahir dari iman? Doa yang dilahirkan dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Jadi, jika kita berdoa, jangan pernah meragukan kuasa Allah. Karena ketika kita datang pada Tuhan, itu artinya kita percaya bahwa Allah berkuasa atas segala hal, termasuk dalamnya adalah apa? Dalam menjawab semua doa-doa kita. Jadi, doa yang besar kuasanya itu harus lahir dari iman. Dan iman itu lahir dari pengalaman kita ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, dan ketika kita mengalami Tuhan,
Dan ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, pada saat itu iman lahir. Jadi saudara sekalian, bagi kita yang tidak pernah mengalami Tuhan, bagi kita yang tidak pernah hidup bersekutu dengan Tuhan, bagi kita yang tidak pernah hidup mesra dan intim dengan Tuhan, bagaimana iman kita lahir? Untuk itu, pertama, kalau doa kita ingin besar kuasanya, harus lahir dari iman. Kedua, jika kita ingin punya iman, maka kita harus sering hidup bersama dengan Tuhan. Harus sering hidup mengalami Tuhan. Harus hidup sering intim dengan Tuhan. Dengan demikian, iman itu akan lahir dalam diri kita. Lahir oleh karena Allah yang telah menganugerahkan iman pada kita. Kita lanjutkan lagi. Jadi dikatakan, dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan bangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sebegitu besar kuasa doa itu. Dikatakan di sini, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sebegitu besarnya kuasa doa itu. Tapi ada yang luar biasa dari ayat yang ini, yang terakhirnya. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi, doa kita mampu membuat orang yang telah berbuat dosa menyadari dosanya, bertobat, dan dosanya diampuni oleh Allah, dan dia hidup bersama dengan Allah. Jadi doa itu punya dua makna. Pertama, menyembuhkan secara fisik. Kedua, dia bisa menyembuhkan hubungan dia dengan Allah. Luar biasa kan doa kita? Luar biasa, betapa luar biasanya kuasa dari doa itu. Lanjut lagi, karena ini tidak bisa terputus. Ayat firman ini tidak bisa terputus, tidak bisa kita cut satu persatu, tidak bisa. Kita lanjutkan lagi. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini penting. Ini yang jarang dibahas, yang jarang mau dimengerti oleh kita. Dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Itu artinya apa? Artinya kita harus ada pengakuan dosa pada Tuhan. Kita harus memahami bahwa kita adalah orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan kesalahan. Jadi, sebelum kita berdoa, kita harus mengaku dulu pada Tuhan. Tuhan, jika saya akui bahwa saya penuh dengan dosa. Jika saya pernah menyakiti hati orang, ampuni saya. Kuduskan saya dan sucikan, layakkan saya. Tuhan layakkan dulu, baru kamu berdoa. Kalau Tuhan tidak layakkan, bagaimana kita bisa datang pada Tuhan? Itu kuncinya, agar doa itu berkuasa di hadapan Tuhan. Jadi artinya kita disuruh, Tuhan menginginkan agar, firman Tuhan menginginkan agar kita mengaku dosa dulu. Dan yang kedua, dan saling mendoakan. Doa itu tidak boleh egois, hanya untuk saya, dan saya, tidak bisa begitu. Doa yang benar itu adalah kita, selain kita mendoakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, maka kita juga diminta untuk mendoakan orang-orang lain. Agar orang-orang lain itu bisa terselamatkan, bisa terbebas dari himpitan. Bagi yang punya pergumulan, kita doakan supaya apa? Supaya Tuhan berikan ia kemampuan untuk melewati pergumulannya, sehingga
ia boleh merasakan sukacita Tuhan walaupun dia berada dalam pergumulan. Itu doa kita. Jadi, doa itu tidak boleh egois. Doa itu harus peduli dengan orang-orang sekitar kita. Lalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lihat. Elia ketika dia berdoa minta Tuhan menghentikan hujan. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa. Dengan imannya dia berdoa. Hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Ketika dia berdoa lagi, maka hujan turun. Besar kuasa doa kan? Tapi tidak seperti itu. Kalau kita melihat kejadian ini di Perjanjian Lama, mengapa Elia berdoa agar hujan tidak turun? Karena pada saat itu dia ingin menyadarkan bangsa Israel dan Raja Ahab agar tidak menyembah dewa Baal, dewanya si Ratu Yezebel. Maka itu Elia minta pada Allah untuk menghentikan hujan atau tidak memberikan hujan. Agar apa? Agar mereka bisa melihat bahwa Allah itu berkuasa, bukan dewa Baal yang berkuasa. Dan selama 3,5 tahun hujan tidak turun, lalu semua serba kekeringan, apa yang terjadi? Elia memanggil Raja Ahab beserta para dewa-dewa Baalnya, dan dia menantang. Ayo, kita lihat siapa Allah yang luar biasa, siapa Allah yang berkuasa, dewamu atau Allahku. Mereka berkumpul dan tantangannya adalah supaya hujan turun. Dan Allah membuktikan kuasanya. Ketika Elia minta supaya hujan turun. Artinya apa? Artinya isi doa Elia itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Bukan mau-maunya Elia aja. Bukan keinginan Elia saja. Tetapi sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa? Agar nama Tuhan dimuliakan. Jadi, kalau ingin doa kita besar kuasanya, maka isi doa kita harus sejalan dengan kehendak Tuhan dan harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita telah belajar mengenai doa. Ingin doa kita berkuasa? Ingin Tuhan menunjukkan kuasanya melalui doa kita? Yang pertama, minta ampun dulu sama Tuhan. Yang kedua, berdoa jangan egois. Dan yang ketiga, berdoa harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan inti dari doa kita adalah agar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan selalu dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.